Assalamualaikum, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Diki Sogibudin, Ana Ifadatul Umah, Urifa Nurlaili, dan Pika Marta Sarentias. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait segmentasi, target, dan perilaku pasar dalam Islam. Materi yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah sebuah proses dalam pembagian pasar di mana akan dibagi menjadi beberapa kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik kebutuhan yang sama. Segmentasi pasar ini memiliki tujuan untuk mengelompokkan kelompok-kelompok pelanggan tersebut menjadi beberapa homogen. Selanjutnya adalah manfaat dari segmentasi pasar. Adapun manfaatnya adalah yang pertama, segmentasi dapat mengidentifikasi pengembangan atau terciptanya produk baru, di mana analisis segmentasi dapat menciptakan beberapa kelompok konsumen yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, segmentasi mampu membantu dalam pembuatan desain pemasaran dari produk yang akan diciptakan. Dengan melakukan analisa segmentasi, perusahaan dapat menentukan segmen yang tepat. Lalu yang ketiga, segmentasi mampu memaksimalkan pengalokasian sumber daya pemasaran. Segmentasi pasar dapat memberikan petunjuk dalam menentukan alokasi untuk sumber daya pemasaran. Pengalokasian yang tepat akan membantu perusahaan segera mendapatkan keuntungan. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis segmentasi pasar. Terdapat 3 segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi pasar konsumen, di mana segmentasi ini menentukan segmentasi pasar berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar bisnis adalah proses penentukan segmentasi dengan mempertimbangkan tanggapan dari pelanggan atau respon dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, segmentasi pasar internasional, di mana segmentasi ini menganalisa bentuk segmentasi pasar yang mungkin saja terjadi. Selanjutnya adalah tujuan segmentasi pasar. Tujuan utama dilakukannya segmentasi adalah untuk mengidentifikasi adanya sekumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh satu produk tertentu, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi atau kegiatan pemasaran yang lebih efektif dan ekonomis. Terdapat pula beberapa asumsi yang menjadi dasar mengapa segmentasi ini dilakukan. Yang pertama adalah tidak semua konsumen memiliki karakteristik kebutuhan produk yang sama. Yang kedua, konsumen yang memiliki perilaku, latar belakang, serta nilai kebutuhan yang sama. Yang ketiga, kelompok akan lebih kecil dan juga lebih seragam atau homogen daripada keseluruhan pasar. Lalu yang terakhir, akan memudahkan perusahaan dalam memuaskan konsumen. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cravens pada tahun 1996, merupakan proses pengevaluasian dalam pemilihan setiap segmen yang dilayani oleh perusahaan. Sedangkan menurut Keegan pada 96, target pasar adalah tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Secara umum, target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan target pasar. Yang pertama adalah ukuran segmen. Tujuannya adalah supaya perusahaan mampu menyesuaikan target perusahaan dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Menganalisis pertumbuhan segmen sangat diperlukan sebelum menentukan target pasar. Yang ketiga, analisis situasi. Berhubungan dengan konsumen, para pemasok, dan para distributor dengan menggunakan analisis SWOT. Yang keempat, sumber daya perusahaan. Apabila sumber daya perusahaan didapat dari kinerja sama dengan pihak luar, maka harus berhati-hati karena keuntungan dan risiko ditanggungkan bersama. Lalu yang kelima, dana yang tersedia. Usahakan keseimbangan antara dana dan target pasar yang menjadi sasaran tujuan. Lalu yang keenam, tujuan yang sesuai. Selanjutnya adalah strategi target pasar. Menurut Craven pada tahun 97, strategi target pasar dan memposisikan produk dilakukan dengan jalan yang pertama, identifikasi dan analisis segmen. Yang kedua, memutuskan segmen mana yang akan dijadikan target.
Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan strategi. Menurut Kartajaya pada tahun 96, kemampuan perusahaan menetapkan strategi dengan melakukan 3 langkah utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli. Yang kedua, menetapkan pasar sasaran. Lalu yang ketiga, menetapkan posisi di pasar. Terdapat jenis strategi dalam menentukan target pasar yang tepat. Yang pertama, undifferentiated marketing atau mass marketing. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar. Lalu yang kedua, differentiated marketing. Digunakan perusahaan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan mendesain tawaran yang terpisah kepada setiap segmen pasar. Concentrated marketing. Strategi yang hanya fokus memasarkan produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja. Lalu yang keempat, micro-marketing. Perusahaan menghasilkan produk untuk menyesuaikan spesifik individu. Materi yang selanjutnya adalah perilaku pasar. Perilaku pasar adalah pola kebiasaan pasar meliputi proses mental, pengambilan keputusan, serta kegiatan fisik individual atau organisasional terhadap suatu produk tertentu, konsisten selama periode waktu tertentu. Dalam kegiatannya, perilaku pasar terbagi ke beberapa tindakan, yaitu penilaian, keyakinan, usaha pemperoleh, pola penggunaan, maupun penolakan suatu produk. Pemahaman terhadap profil dan perilaku pasar akan menjelaskan tentang siapa, apa, berapa, kapan, di mana pembeli akan dilakukan. Yang kedua, mengapa produk tersebut dibeli atau ditolak, dan bagaimana proses pembelian terjadi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya perlu dipertanyakan untuk masa sekarang saja, tetapi juga akan digunakan untuk menjelaskan profil dan perilaku pasar di masa mendatang, di mana pertanyaan tadi akan menghasilkan jawaban terkait informasi statistik, yang kedua informasi psikologik, dan juga informasi dinamik. Perilaku pasar dapat digambarkan berupa perilaku individu dalam suatu kelompok tertentu. Pola perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, faktor personal meliputi usia dan tahapan hidup, kepribadian, gaya hidup, kedudukan atau jabatan, dan konsep diri. Lalu yang kedua, faktor psikologis meliputi persepsi, keyakinan, motivasi, pembelajaran, dan sikap. Ada 5 peran yang berperan dalam proses pengambilan keputusan seseorang dalam pembelian suatu produk di antaranya. Yang pertama adalah user, yaitu seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Yang kedua, buyer, atau seseorang yang secara aktual melakukan pembelian. Yang ketiga, influencer, yaitu seseorang yang cara pandang dan gagasannya mempengaruhi keputusan pembeli. Yang keempat, initiator, yaitu seseorang yang menyarankan atau memunculkan ide untuk membeli. Lalu yang kelima adalah decider, yaitu seseorang yang memutuskan komponen dari keputusan pembelian, membeli atau tidak, dan apa yang mau dibeli. Perilaku pembelian pasar konsumen terdapat beberapa tahap keputusan pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencairan informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Pada tahapan tersebut, keputusan pembelian hal tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebudayaan, meliputi kultur, subkultur, kelas sosial. Yang kedua, sosial, meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, personal, meliputi umur, tahap siklus hidup berjalan, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup. Lalu yang keempat, psikologis, meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, dan juga keyakinan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, perilaku atau etika yang harus diperhatikan bagi seorang penjual atau merupakan prinsip-prinsip pasar yang efisien antara lain: 1. Dilarang menipu. Segala praktek kecurangan termasuk penipuan dilarang dalam Islam. Yang kedua, akad-akad ilegal yang meliputi akad yang mengandung riba, akad yang mengandung perjudian, jual beli mengandung gahar, mulamasah atau jual beli zaman jahiliyah dengan cara meraba-raba barang dagangan, munabazah, jual beli najsi, sunaniyah atau sulasiyah. Lalu yang ketiga, mencegat barang sebelum sampai di pasar. Produsen dilarang mencegat pedagang di pinggir kota demi mendapatkan keuntungan.
Lalu yang keempat, dilarang menimbun barang. Penimbun adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya. Lalu, yang terakhir, memonopoli perdagangan. Penjual membuat komitmen agar yang menjual bahan makanan atau lainnya hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal. Barang-barang itu tidak dijual selain kepada mereka, kemudian mereka menjualnya. Sekian video presentasi atau video pembelajaran dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan materi. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.